datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu kami memerlukan Engkau. Begitu besar rahmat-Mu, kasih-Mu atas kehidupan kami. Tapi ini kami anak-anak Tuhan, mau datang duduk diam untuk mendengarkan firman daripada-Mu. Yang membuka hati, yang membuka pikiran kami, sehingga benih firman dapat tertanam, berakar, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berkata-kata, biar hamba berkata-kata seturut dengan kehendak ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Apa kabar kita? Di akhir minggu bulan November, sedikit lagi orang akan masuk ke bulan Desember. Ya. Ada yang mau diet di bulan Desember? Cerita, saya bilang, mau enggak kita semua ini menantang kita, diri kita sendiri untuk seperti ini. Selama bulan Desember, baik itu Bapak, Ibu, Saudara, memangkas porsi makan yang mungkin selama Januari sampai bulan Desember itu biasanya makan mungkin 3 porsi atau mungkin 2 porsi. Selama bulan Desember dipangkas jadi setengah. Kayak misalnya saya biasa 2 piring nasi. Jadi selama bulan Desember saya akan berusaha cuma 1 piring nasi. Bukan 1 hari ya gitu ya, 1 kali makan. Kalau 1 hari, wah itu dietnya susah gitu. Kalau di Desember susah diet. Tetapi selama bulan Desember 1 kali makan kita potong setengah. Supaya tidak tambah berat badan. Betul? Karena bulan Desember, wah. Ada mungkin di tempat ini yang biasanya naik 5 kilo selama bulan Desember. Ada yang pernah naik 10 kilo. Saya pernah naik 15 kilo, Bapak Saudara. Tapi itu ketika saya sekolah kelas 2 SMA, naik ke kelas 3. Wah, itu lagi giat-giatnya makan banyak. Apalagi biasa ikut papa gitu, kalau ada diundang makan, datang. Jadi 1 kali makan, wah banyak gitu. Tetapi ketika sekarang sadar, waduh, Nggak baik ternyata. Karena setelah sekarang dengan berat badan yang sekarang, waduh, mau makan banyak, berpikir, makan enak, tapi berat badan seperti ini. Nah, mari sama-sama kita menantang diri. Karena saya percaya gini, ketika kita sehat, kita siap melayani Tuhan dengan kekuatan yang lebih baik. Kalau kita tambah berat badan, mungkin kita bangun pagi mau doa saja, aduh berat Tuhan. Kenapa? Ya badan saya seperti ini. Tetapi kalau kita sehat, kita bisa tetap melayani Tuhan, kita belajar olahraga, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Baik, saya akan melanjutkan firman Tuhan tentang time to worship Him. Kalau saya mulai menyampaikan firman Tuhan ini, kalau nggak salah 3 bulan lalu, minggu terakhir juga. Yang pertama berbicara tentang yadah, toda, dan juga halal. Di bulan berikutnya, di akhir minggu juga, kita belajar tentang samar dan juga barak. Nah sekarang minggu yang terakhir, kita akan berbicara tentang tehila dan juga sabak. Ini pengertian dari bahasa Ibrani tentang penyembahan. Oke, coba kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah tehila. Tehila ini berbicara tentang a new song atau spontaneous song. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu lagu yang baru. Atau lagu yang spontan dikeluarkan. Nah kita tahu bahwa dalam kitab Mazmur,
itu berbicara tentang kumpulan lagu atau pujian. Nah ternyata di dalam bahasa Ibrani, Mazmur itu adalah Tehilim. Sama-sama katakan Tehilim. Tehilim, oke? Nah pujian Tehila ini tidak berbicara tentang nada yang bagus. Tidak berbicara tentang lagu yang mudah diingat. Tetapi kalau kita atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah membuat sebuah lagu, ketika lagu itu diciptakan pertama kali, pasti nadanya masih tidak beraturan. Masih ya agak berantakan. Siapa di sini yang pernah menciptakan lagu? Ada yang pernah menciptakan lagu? Wah, kalau nggak ada, sama-sama kita menciptakan lagu di dalam Tuhan, oke? Mungkin kamar mandi, mungkin di kamar sendiri, oke? Nah, tapi kalau kita baca tentang kitab Mazmur, ternyata kitab Mazmur ini tidak hanya berbicara tentang lagu, pujian, dan penyembahan. Ada sini yang sudah menyelesaikan membaca kitab Mazmur 1 sampai 150? Harusnya sudah ya, betul? Atau ada yang belum? Ada yang belum baca tentang kitab Mazmur? Karena gereja kita sudah 2 atau 3 kali membuat sebuah program gemar membaca Alkitab. Jadi harusnya sudah selesai. Nah ternyata di dalam kitab Mazmur ini juga berisi tentang kesusahan hati, kesedihan. Kalau buka di Mazmur 34 ayat 18, ayat yang ke-19. Di situ dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang jiwanya remuk. Nah Daud ini menulis kitab Mazmur ini. Ada juga ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom. Ada juga ketika dia dicerangi oleh orang lain. Dia dikejar oleh Saul. Tetapi Daud ini masih bisa menciptakan sebuah pujian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika dia ciptakan lagu itu enggak dia mau cari habis apa ya, habis kunci ini kunci apa, enggak. Tapi ada sebuah lagu spontan yang keluar dari mulutnya. Ketika kita anak-anak Tuhan tahu bahwa kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Kita tahu ada hal yang luar biasa kita terima dari Tuhan. Harusnya ada sebuah perkataan yang baik yang kita keluarkan kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang baik yang kita keluarkan kepada Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Makanya kalau kita lagi dapat masalah, kita lagi dapat tantangan, jangan langsung bersungut-sungut. Jangan langsung berkata, Tuhan itu tidak ada. Jangan langsung berkata, Tuhan itu enggak membantu saya. Tetapi baiknya kita belajar bersyukur, Tuhan terima kasih. Mungkin saya punya masalah tetapi saya tahu Engkau akan memberikan jalan keluar. Itu yang harus kita keluarkan dalam hidup ini. Makanya jangan sampai kita hanya mengeluarkan sungut-sungut. Hanya mengeluarkan hal yang tidak baik dari mulut kita. Hanya memikirkan hal-hal yang tidak benar dengan pikiran kita. Tetapi biarlah kita mengerti bahwa ketika kita menghadapi tantangan, pada suatu hari kita akan naik level di hadapan Tuhan. Amin. Salah satu ayat di kitab Mazmur yang menggunakan kata dasar Tehila ada di Mazmur 22 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Kelihatan gak ya? Di bawah ya. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah kata di atas puji-pujian orang Israel ini, itu adalah Tehila. Oke? Nah faktanya Tehila ini sudah dilakukan sejak masa Daud dan juga Asaf. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di perjanjian lama, saya percaya kita semua bisa membaca hal-hal yang baru atau nyanyian-nyanyian yang baru yang dituliskan di dalam Alkitab.
Coba buka Nehemia 12 ayat yang ke-14. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan juga Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi. Ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Jadi nyanyian spontan itu tidak hanya ada di zaman kita, tetapi sudah ada di zaman Daud dan juga Asaf. Tetapi harusnya ketika dulu orang-orang di zaman itu memberikan pujian, memberikan apa disitu tulisnya, nyanyian pujian dan nyanyian syukur. Karena mereka memperoleh atau mengalami sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Harusnya kita pun di zaman ini melakukan hal tersebut. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baik dari Tuhan, kita mengucapkan sesuatu hal yang baik di hadapan Tuhan. Ketika kita mendapatkan rema yang baik dari Tuhan, kita juga memperkatakan semuanya yang baik di hadapan Tuhan. Itu yang kita perlukan hari-hari ini Bapak Saudara. Kembali lagi, jangan sampai kita hanya mengucapkan kutuk, kita mengucapkan gosip, kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, kita mengucapkan hal-hal yang buruk. Karena apa yang kita ucapkan di dalam dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Sekalipun kita ganti-ganti perkataannya, tetapi kalau tidak punya makna apa perkataan kita, semuanya adalah kata sia-sia di hadapan Tuhan. Tehila adalah pujian yang keluar dari dasar hati karena kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya kedekatan yang baik dengan Tuhan, kita pasti berani memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita pasti berani memuji Tuhan. Kita pasti mengagungkan nama Tuhan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik dalam diri kita, kita pasti bilang kepada orang lain, Tuhanku itu hebat, Tuhanku itu ajaib. Sekalipun masalah saya banyak, Tuhanku yang memberikan saya jalan keluar. Karena ketika kita mengatakan itu, kita gak perlu mengatakan, tamang, percaya kok sama Tuhan. Dia itu Tuhan yang baik. Enggak, orang akan melihat hidup kita. Ketika hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita misalnya nih kita mendapatkan promosi di dalam pekerjaan kita. Harusnya hal pertama yang kita ucapkan, terima kasih kepada Tuhan yang memberikan saya promosi. Bukan membanggakan diri sendiri, oh iya pencapaian kami di perusahaan setiap bulan seperti ini. Oh ini yang seperti ini. Tetapi hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengagungkan nama Tuhan. Jadi mari hari-hari ini kita putuskan untuk memperkatakan nyanyian yang baru. Memperkatakan sesuatu hal yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Nyanyian yang baru bersifat memuji Tuhan. Tapi terkadang juga mencurahkan isi hati kita. Yang mungkin tidak cukup dengan kata-kata. Tetapi ada satu nyanyian yang keluar dari mulut kita. Nah ada sebuah contoh. Seorang penyanyi yang bernama Chris Tomlin. Dia menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Good Good Father. Oke? Tetapi lagu ini awalnya diciptakan oleh Pat Brett dan juga Tony Brown. Nah lagu ini tercipta ketika Tony Brown ini sedang dipanggil oleh beberapa remaja karena ada seorang teman remajanya ini mengalami kesakitan, dan butuh kesembuhan. Mereka sudah menyembah Tuhan selama nggak dituliskan berapa menit, berapa jam, tetapi tiba-tiba Tony Brown ini mengeluarkan sebuah pujian yang baru di hadapan Tuhan. Kalau di situ, kalau kita lihat ada audionya nggak ya? Kalau situ tulisannya, you are a good good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are good, good Father. It's you are.
It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Kita memiliki Tuhan, Bapa yang sangat baik. Itu dia, itu dia. Dan kita dikasihi olehnya. Itu aku, itu aku. Sama-sama katakan, itu aku. Kita dikasihi Tuhan, Bapak Saudara. Engkau dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa Tuhan menutup mata atas kehidupan kita. Tidak ada kesempatan di mana Tuhan tidak memperhatikan hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Makanya jangan pernah berkata, saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya enggak dikasihi Tuhan. Orang tidak memperhatikan saya. Mari kita tanam dalam hati kita. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan senang dengan nyanyian baru. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kreatif. Kita tahu ketika kita menghadapi suatu masalah, seringkali penyelesaiannya itu enggak sama seperti yang mungkin dulu kita pernah alami. Ketika kita menghadapi satu masalah yang sama, seringkali Tuhan memberikan jawaban dari kita itu berbeda-beda. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang kreatif. Kalau kita tahu patternnya Tuhan membantu kita. Oh, kita tahu, oh kalau saya dapat masalah satu hari ini, pasti hari berikutnya ada nih berkat Tuhan. Oh, kalau dalam satu bulan ini hidup saya tidak baik, oh bulan depan pasti Tuhan tidak memberkati saya. Oh, kalau bulan ini saya hidupnya benar di hadapan Tuhan, saya berdoa 3 kali sehari, oh saya baca firman Tuhan 10 pasal setiap hari, oh saya tahu nih bulan depan saya pasti diberkati Tuhan. Kalau patternnya sama, oke, kita tahu kapan kita akan berbuat dosa. Betul? Kapan kita harus meminta maaf di hadapan Tuhan. Kapan kita harus memberi diri hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, oh Tuhan itu seperti ini. Tetapi karena Tuhan itu kreatif. Apapun tantangan dalam hidup kita, Tuhan memberikan jawabannya seringkali berbeda-beda. Tetapi tepat pada waktunya. Spontaneous song, nyanyian yang baru, nyanyian yang spontan. Itu muncul dari dalam hati kita karena kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil. Tuhan senang dengan puji-pujian yang kita bawa di hadapannya. Maka dari itu, jangan diam ketika ada pujian yang dinyanyikan di dalam sebuah ibadah. Bukan hanya ibadah raya seperti tempat ini. Tetapi ketika kita ada di kul, ketika kita ada di kamar pun kita sendiri, mungkin kita nggak tahu, maksudnya nggak bisa bermain alat musik. Kita hanya putar di YouTube sebuah nyanyian. Tetapi biarlah ketika nyanyian itu kita dengarkan, kita pun mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga ada pujian yang baru, ada pengagungan yang baru, ada kata-kata yang keluar dari dalam hati kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah sabak. Sama-sama katakan sabak. Sabak. Sabak artinya loud noise, memuji dengan suara keras, sorak-sorai kemenangan. Coba buka Mazmur 145 ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kata memegahkan di sini adalah sabak. Nah, kalau gambaran jelas tentang sabak ini seperti tim sepak bola. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah nonton bola atau ya mungkin yang bapak-bapak lihat sepak bola.
Ketika ada sebuah perayaan kemenangan, seluruh supporter atau supporter yang mendukung tim kemenangannya pasti bersorak-sorai kemenangan. Wah, luar biasa. Euforianya pasti luar biasa. Nah, kalau yang lalu ada final Euro 2021. Sebenarnya final Euro 2020 tapi dipindahkan ke 21. Antara Italia dan juga Inggris. Ketika Italia itu memenangkan Piala Euro, wah, supporternya itu menggema seluruh stadion. Dan juga di Italia, semuanya pasti bersorak-sorai. Tetapi mungkin gambaran secara rohani bukan seperti ini. Tapi seperti itu bahasanya ya. Hal yang luar biasa yang keluar dari hati mereka. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, harusnya dalam hati kita adalah sorak-sorai kemenangan. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau baik. Karena saya percaya ketika ada sesuatu yang baik Tuhan berikan kepada kita, harusnya ada sukacita yang besar atas hidup ini. Ada damai sejahtera yang luar biasa atas hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau tidak meninggalkanku. Contoh yang ada di dalam gereja, seperti misalnya WL berkata, mari sama-sama kita katakan haleluya. Wah, kita mengatakan dengan penuh antusias. Karena kita tahu bahwa apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu Tuhan dengar. Dan Tuhan mengamini apa yang kita katakan. Makanya jangan diam, Bapak Saudara. Ketika kita menyanyi, kita menyembah Tuhan, kita keluarkan suara kita. Jangan malu, gak perlu malu dengan orang-orang di sekitar kita. Gak perlu malu, karena apa yang kita bawa, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu semuanya demi nama Tuhan. Kalau kita yang masih ada di dunia ini, malu memperkatakan firman Tuhan, malu mengagungkan nama Tuhan, jangan sampai nanti Tuhan malu dengan hidup kita. Karena ketika kita mengeluarkan semuanya untuk Tuhan, Tuhan yang mendengarkan apa yang kita ucapkan. Sabak adalah perilaku atau perbuatan yang penuh kuasa. Nah, ada sebuah contoh. Ketika sebuah perang, ada sebuah perang dan mereka mendapatkan kemenangan. Saya percaya ada sorak-sorai yang luar biasa yang mereka ungkapkan karena kemenangan itu. Ketika kita sabak, artinya kita sudah menang. Nah, kembali lagi, ketika kita tahu nih kita menang, saya percaya kita adalah orang-orang pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Makanya dengan sorak-sorai kita harusnya dengan berapi-api, dengan penuh semangat. Kita menyorakkan kemenangan di hadapan Tuhan. Kita memperkatakan sesuatu yang betul-betul antusias di hadapan Tuhan. Seperti di Roma 8 ayat 37. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Dan di sini dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Katakan amin. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, baik saat ini kita masih menghadapi tantangan, baik saat ini kita masih menghadapi cobaan yang mungkin menurut kita berat. Tetapi percayailah, Tuhan akan memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya ingin tambahkan sedikit. Di luar dari sabak. Kembali di Mazmur 145 ayat yang keempat. Di bagian yang pertama ada warna kuning. Di situ dikatakan angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Angkatan demi angkatan atau generasi
ke generasi. Ini adalah satu tanggung jawab bagi kita semua. Oke, bagi kita semua di angkatan kita hari-hari ini. Bahwa kita akan mengajar anak-anak kita atau cucu-cucu kita sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena saya percaya kita sebagai orang tua pasti akan mengajarkan, nah nih ada matematika gitu ya, di sekolah ada IPA, ada bahasa, nah kamu belajar baik-baik untuk masa depanmu. Tetapi jangan kita lupa bahwa yang penting atas hidup ini, bagaimana mereka mempunyai pengalaman yang intim di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengajarkan itu kepada mereka, mereka mengerti bahwa dalam hidup mereka ada Tuhan yang memimpin hidup mereka. Mereka nggak akan salah dalam melangkah. Sekalipun mungkin ada masanya mereka harus mengalami kekalahan, mengalami cobaan, mengalami tantangan. Tetapi ketika mereka ingat bahwa oh iya ya, dulu orang tua saya mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Oh, papa saya, mama saya mengajarkan bahwa tunggu jawaban Tuhan, tetap setia di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan. Oh iya ya, saya harus melakukannya. Oh, opa dulu, oma dulu mengajarkan, hei anakku, cucuku, setialah di hadapan Tuhan, bacalah firman Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Dan mereka ingat itu semua. Itu menjadi modal di mana mereka menghadapi hari-hari yang berat di dalam dunia ini. Kita melihat tantangan dunia ini, wah begitu luar biasa. Di YouTube, di gadget anak-anak atau cucu-cucu kita, itu gampang sekali mereka mengakses hal-hal yang tidak baik. Gampang sekali sekarang mereka membuka situs-situs yang tidak baik. Kita nggak bisa jaga 24 jam. Ketika kita tidur, kita nggak tahu apa yang dibuka oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita nggak bisa mantengin, oh kita lihat terus, situ duduk opa mau lihat 24 jam panganan. Kan nggak mungkin. Ada yang harus dikerjakan. Tetapi ketika mereka mengerti bahwa dalam hidup mereka ada Tuhan Yesus. Dalam hidup mereka ada pribadi yang memperhatikan mereka 24 jam. Saya percaya mereka akan belajar untuk bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah itu dimulai bukan di sekolah, bukan di universitas, tetapi dimulai dari di rumah kita masing-masing. Itu tanggung jawab kita semua. Ketika saya punya Ken, tanggung jawab saya supaya Ken bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hari-hari ini sudah punya cucu, kita pun harus bisa mengajar mereka bahwa cucuku, hiduplah taat dan takut akan Tuhan. Tantangan buat kita. Kalau di zaman mungkin zaman 45 ke belakang begitu, atau mungkin 70-an ke belakang, gadget ini belum terlalu canggih. Masih bisa dikasih tahu atau akses itu tidak terlalu banyak. Tetapi tantangan adalah di masa kita dan masa depan. Begitu gampang gadget ini merusak generasi kita. Makanya tantangan buat kita semua. Jangan sampai hidup mereka rusak karena dunia ini. Tapi biarlah kita sudah mulai mengajarkan, memproteksi hidup mereka. Sehingga angkatan demi angkatan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Generasi ke generasi memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan memberitakan keperkasaan Tuhan Yesus Kristus. Dua poin terakhir ini. Biarlah kita belajar untuk bisa mengeluarkan suatu nyanyian, pujian yang baik di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tahu kita sudah mendapatkan kemenangan yang luar biasa, kita mengeluarkan sorak-sorai kemenangan di hadapan Tuhan dan kita tidak malu untuk menyorakannya. Kita akan lihat kembali seri 1, seri 2 dan seri 3. Seri 1 berbicara tentang yadah, yaitu memuji Tuhan dengan postur mengangkat tangan. Todah, memuji Tuhan dengan hati, membawa korban syukur kepada Tuhan dan percaya rencana Tuhan. Seri yang kedua ada halal, memuji Tuhan dengan tari-tarian, membanggakan Tuhan. Samar, memuji Tuhan dengan musik. Barak,
berlutut di hadapan Tuhan, baik secara fisik maupun secara hati. Dan seri yang ketiga, yang terakhir yang kita belajar barusan, Tehila, memuji Tuhan dengan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Dan Sabak, memuji Tuhan dengan suara kemenangan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan kita nyanyikan sebuah pujian. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Ya datang lampah membangun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allah, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Engkau Allah, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. And always sing how great, and always sing how great is our God. Haleluya Tuhan. Kemenangan itu ada dalam hidup kami Tuhan. Nyanyian yang baru akan kami keluarkan dari hidup kami. Biarlah hidup kami terus berkenan kepadamu ya Bapa. Tolong kami Tuhan. Biarlah hidup kami ada dalam pemandangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersorak-sorai di hadapan-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.